Dari surat An-Nisa ayat ke-23 dan ke-24 ini kita diberikan batasan siapa-siapa saja perempuan yang boleh dinikahi. Peraturan ini tentunya kalau menikahi perempuan ya laki-laki, tapi perempuan juga harus tahu kenapa sebagai perempuan jangan sampai si laki ini menikahi orang-orang yang dilarang. Geus nikah ka urang tiba-tiba hayang kawin jeung indung. Ya, geus nikah ka urang tiba-tiba hayang kawin jeung adik. Tadi saya dulu begitu baca ayat ini, dina pikiran saya teh saya harus menikah dengan perempuan yang tidak punya saudara perempuan. Tapi punya saudara sepupunya banyak, perempuan semua. Karena undang menikahi saudara sepupunya. Nah, boleh nggak Neng Lilis menikahi saudara sepupu? Awas pun bilang boleh ya, boleh kata Al-Quran. Makanya kalau suami kita, suami ibu, dengan saudara sepupu ibu hati-hati itu teh mah ya boleh dinikahi. Kan sudah diantarkan kemana Neng Lilis sareng itu sareng pun adik istri pamagat pun adik mun abdi saudara sepupu hati-hati ya sebab itu teh boleh nikah gitu ya. Bisa ngetik yang terjadi begitu nikah ke saudara sepupu nah istri gitu. Boleh nggak nikah dengan saudara kandung istrinya? Cek tidak. Boleh kalau sudah meninggal dulu ya. Atau boleh kalau sudah dicerai geus nikah jeung adikna ya. Terus dicerai adikna nikah kalanceutna boleh asal dicerai. Yang tidak boleh itu dimadu. Ya. Ya gitu. Pak Dede teh gaduhan saudara perempuan teh. Jadi mau menikahi saudara perempuan teh lah. Mau ada eueuh. Tapi teh punya saudara sepupu perempuan teh. Jadi hati-hati ya. Teh punya saudara perempuan saudara ipar perempuan teh. Gaduh, boleh nggak dinikahi? Coba Pak Dede. Saudara iparnya dari Tela. Saudara ipar dari istri boleh dinikahi nggak? Boleh. Nyandung ke saudara ipar dengan syarat itu Lengong, saudara ipar dikawini itu namugan salakina adina lancep, adina lancep, adina atau lancep na istri nggak boleh. Ya, sok aya gitu. Oh, sok aya nu mileuheunkeun karena mileuheunkeun. Suaminya sudah meninggal, ada istrinya. Suaminya itu kakaknya istri kita dinikahi, boh. Ya. Nah, biasanya mah karena kecelakaan gitu. Kecelakaan, bosok ayam, kecelakaan. Karena apa? Saking akrabnya, si namanya perempuan kakak ipar atau adik ipar ini sering di rumah. Nah, suaminya udah cerai. Nah, apa itu? Witing terus no? Jalaran supo kulino. Pokoknya beginilah. Akibat sering bareng, istrinya sering perempuan itu ada di rumah, ya terjadilah apair, bahasa film apair, kayak aper antara sahabat jeung urut adik iparna, kan gitu ya. Boleh kan dinikahi? Boleh. Ya, gitu. Makanya hati-hati Bu, kalau berkumpul dua perempuan. Ya, kalau berkumpul dua perempuan. Kalau belum dinikahi atau belum terjadi skandal, akur Bu di mana-mana juga perempuan. Jadi kalau saya lihat sekarang Bu Lilis yang Agus akur, pasti ya itu suaminya beda. Ya. Tapi lamun dua perempuan suaminya sama, jarang lu aku. Tomboro level kurang, level kiai haji, oke, gitu ya. Karena aku, itu bisa aku. Nu ngaranna gelas mah biasanya sok pakai truk jeung gelas. Dari orang gelas pakai truk jeung pacung ke arah. Terus lah. Ya. Lanjut ke ayat 24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Nah,
Ini apakah Allah tahu bahwa sekarang itu banyak laki-laki yang mengawini perempuan yang bersuami? Banyak sedikit. Yang muncul ke permukaan banyak. Disebut nanti poli pantai, Pak Dede, poliandri. Poligami mah lalaki ngawin awewe, hari ima awewe boga salaki, karena poli jadi lamun pamain dengan duaan karena poli gitu dengan duaan pemainnya. Kecuali budak-budak yang kamu miliki, Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau terhadap budak, mohon maaf sekarang udah nggak ada lagi budak. Jadi budak buges karawin, ya. Budak dia budak kawin. Cantik merdeka dan budak dia budak karawin, ya. Sesama yang biasa kerja di orang itu. Nah terus di kawinku nunungan genang meskipun geus kawin jeung udah dianggapna hargaan padahal aya geus aya ya. Makanya dulu tuh banyak orang yang suami itu atau si laki-laki itu anaknya bisa puluhan padahal istrinya cuma satu, istrinya satu tapi anak bisa puluhan. Karena apa? Dari pembantu, bahasa dulu mah dari budak. Sama yang namanya Nabi Yakub dulu ya menikahi budaknya siapa? Lea. Ya. Jadi budak Lea dikawini boga anak buah. Budak Rahel oke dikawini boga anak buah. Nah, geuningan cenah jeung daek Rahelna jeung Liana zaman harita mah api-api daek gitu ya. Daripada salakina teu pada dulu beren gitu ya. Manehna keur datang bulan salakina hayang geus atuh cara jeung pembantu jeung hayang sare. Kan gitunya. Aya model kitu ayeuna wah geger sih kan. Tajong jeung ulah karunya Bu. Ya. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Nah, ini pedomannya, Bu. Sekarang lebih banyak orang yang suka berzina daripada mengawini. Mendingan beli sate daripada beli mie, gitu padanya. Mie mah kudu paraban, cenah sate mah tinggal satu tusukna piceun, geus gitunya. Ini ayatnya, Bu. Pak. Ya. Jadi ayat ini sangat jelas menyebutkan bahwa dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, artinya selain yang tadi tidak boleh dinikahi, ya. Nah, kemudian yang lainnya boleh itu maksudnya. Wanita yang tidak bersuami boleh dinikahi selain yang tadi itu saudaramu, saudaranya, saudara istrinya. Boleh menikahi istri-istri, berarti menang pada dia dalam nama teh. Nah, kan masalahnya keur pada dia menang, tapi keur pamajikan can puguh senang. Ai lalaki mah menang senang. Ai keur awe mah teuing kudunya. Macam kebiayaan dinten aya ieu tara kacabak-cabakan jeung hayang nambah. Itu kan gitunya. Naon cek pada dia penghasilan abdi 5.000 boga pemajikan teu naon opat. Nu 1.000 keur kuring, anu 4.000 saurang dibere sare. Nah, diboga pemajikan opat. Nya keur pada dia 1.000, keur tiap pemajikan 1.000 sewa. Nah, cekap paung 1.000 cukup teh lah $1.000. Nah, $1.000 acan geus tadi nu. Ya, $1.000. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi mencari istri itu harus punya harta. Dari ayeuna mah jangan lupa Pak Dede, banyak perempuan yang mencari suami tidak perlu yang berharta. Karena sekarang banyak perempuan juga yang dia mandiri, penghasilannya banyak, cuman nggak punya suami. Jadi dia butuhnya status. Karena naon tekedan biayaan abdi manda abdi ke penghasilan sebagai anggota dewan kan itu ya
penting abdi gaduh salah. Aya nu gitu, aya Bu. Punya salakina teh tukang narik beca. Akrab sabab naon unggal balik tas sidang dewan nepi ka puting sok dijemputna diantar jemput ku eta tukang beca. Lila-lila mah si ibu-ibu teh karunyangan ka tukang beca oge karunyangan ka ibu dewan nikah. Ya kejadian gitu nya. Tapi becanya terbuat dari emas, perak gitu ya. Bisa terbuat yang terakhir apa juga belikan Rolls Royce ya beca ya. Terus dipanggulkan jet pribadi nikahnya di Australia modalnya di Indonesia ini punya kalau kemana siga gitu patutnya menjana dihukum mati oke Bu ya ke duit negara ya. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati emang istri nikmat ya, kan gitu ya udah jelas pada dia. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya. Jadi lamun teu dinikmati, teu kudu diberi mahar. Jelas, Bu? Jelas? Kudu jelas. Sama bayar sukrabanu ribut. Ya, belum dinikmati, mahar yang dibayar kan gitunya. Karena apa? Kabur jeung kabogoh. Nah, pernah itu terjadi? Pernah malah simkuring pernah ngalaman nganter murek kawin geus disiapkeun maharna itu ieu malah geus di ditu da disiapkeun di pihak awewe. Pas datang kuring rek nirenkeun kabur awewe teh jeung kabogohna. Nah, dipenta deui maharna. Eueuh cenah dibawa oge sing horeng dipake kawin jeung kabogohna. Lalunya itu tega apa dede lamun pengalaman persorangan kuring oge nyadarkan ngejengkang langsung gitunya pingsan tuh sakedeung pingsan lagi 2 minggu direk di rumah menang kerja sakitu hesena kumpul duit si doina tiba-tiba pas hari H nah di hari H segala geus dimikeun hajat geus hajat di ditu teh begitu orang datang teh cek pihak lalaki pihak awet teh ditunggu dulu, sedangkan ditunggu di bulan ya suka imah, memang suka tempat. Jadi tunggu, kalah carurik nu di jerawat teh. Sing goreng panganten teh kabur. Mata panganten teh urang sok dipingit, ya. Mana sok dipingit, urang keluar bisi, kamu pas arek dikawinkeun gitu nya. Nah, aya kejadian itu. Jeung lain aya coba. Ya. Sebab yang namanya jodoh itu kan ada yang ngatur. Kalau memang bukan jodohnya, ya geus beakna dengkak oge anger terjadi. Maka istri-istri yang telah kamu campuri atau kamu nikmati, nikmati kan yang campur-campur itu apapun tadi, bakso campur, es campur, nanti Bu, bubur campur, nanti Bu, tahu campur, apa campur-campurnya. Pakai teler menghayang dagang, menghayang dagang, menghayang laku dagangan, sebut we campur, tempe campur, bala-bala campur, ting campur naonnya, campur tarigunya. Berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Jadi mahar itu boleh diberikan setelah dinikmati. Boleh. Ayo diajuk mahar. Maharnya diajuk, saya terima nikahnya Ibu Lilis dengan mas kawin jodoh emas diajuk. Nah, boleh. Ini kita bukan sekali kita kontan kan gitunya tunai kan gitu punya. Dan tidaklah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu tidak saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Masya Allah. Allah tuh tahu akan ada kelakuan-kelakuan manusia yang akan menyimpang, yang akan menyeleweng, yang akan mengikuti hawa nafsunya, ngabru, hayang mengikuti apa yang diingini, berupa apa? Mengawini manusia atau perempuan yang sebenarnya dilarang. Itu banyak. Ya. Tapi yang paling populer ceritanya
yang mengawini ibu kandung adalah Namrud dan sang Priam. Kan gitu ya. Jadi selalu ada yang model begitu. Kenapa? Allah tahu bakal ada seperti itu. Yang menikahi anak tiri, banyak ayeuna Bu. Setelah menikmati ibunya, anaknya kemudian dinikmati. Itu tidak boleh. Saya pernah punya orang yang menyaksikan begitu dan masyarakat akhirnya mengecilkan. Ada juga yang ibu tiri, ibunya dan anaknya dikawini bareng, masya Allah. Ya, ibunya punya anak, anaknya itu udah SMA kelas 2. Ya, dia menikahi ibunya, nyanu tilu kolot kan mora. Ibu nanti kakalan tinggal kusupir. Nah, jadi cerita lagi tuh Bu, usaha gede, perusahaan. Nah, kemudian dia punya supir. Nah, si supir ini kemudian tabrakan, meninggal. Dinikahilah oleh si majikan ini. Begitu sudah dinikahi, ningali aya heran anakna budak SMA kene dibiayaan di loloh gitu ya. Tungtungna dikawin. Indungna minta cerai. Kenapa? Karena nyaho indungna teh sok ngaji. Dan yang ngaji api-api teh abu, yang ngaji istri pengusaha kan api-api lolohan. Ya, anu goreng pengusaha terus lebih ayah Bu. Dan biasanya masuk jarang nanya asalakina kang ieu teh halal atau henteu. Nu sok minang halal atau henteu mah nanya nyaeta anu hirup sangsara Bu bener kurang-kurang. Papanjikan sok nanya, ieu teh halal teh duit di mana? Eta mah nu sangsara. Tapi nu beunghar mah tara ieu nanya Bu. Sok ka ayeuna nu korupsi miliaran atau triliunan sok nanya teh datang ka Imam Koper. Kang ieu teh halal teh duitna. Aku tak omong tuh teuneun kan gitunya. Heeh, ya, saya pembantu nomor dua kan, kamu ngomong, nu kok cengpok, dibikin sagepok Bu, yang tidak koper. Batak carincing, ya, carincing di noni sebetulnya Bu, dicecep, nah, di pasien buang panjecep, ya, akhirnya kerjakan oke Pak, para pejabat, para yang punya jabatan, ya, lamun dunungan anak teh berlaku korup atau berbuat sesuatu yang tidak senonoh atau berlaku sesuatu yang maling lah bahasa orang nama jadi bangsa. Kenapa anak buahnya pada diem? Karena manehna oge dicecep, bahasa kerennya sekarang disuap, ditutup mulutnya. Dengan apa Pak? Kan sudah ada gambar yang beredar sekarang. Kalau ditutup duit, hakim pun, jaksa pun bisa kelepok. Karena berarti duit ternyata. Bupati kelepok-kelepok, wali kota kelepok-kelepok, gubernur kelepok-kelepok, menteri kelepok-kelepok, presiden biasa bener nama kelepok-kelepok kan tuh di newak gitu ya masalah. Makanya sok goreng sangka, mau goreng sangka, sok buktikan ya. Nah, beres. Beres kepada namun telurnya sebutkan telur secara jelas. Nah, mari kita tonton sinetron berikutnya. Kan gitu orang ya. Baik Bapak Ibu. Jadi dua ayat dari surat An-Nisa ini, ayat ke-23 dan 24. Nah, ingat-ingat ibunya tentang larangan menikahi perempuan sesuai kriteria itu. Di 24. Di 23. Di 24-nya tentang boleh menikahi selain itu. Meskipun catatannya, Bapak Ibu ingat nih, lebih dari satu. Nah, siapa yang tidak membolehkan? Istrinya. Berarti istrinya melebihi Allah. Ya, jadi istri melarang suaminya untuk menikah lagi, dia sudah melebihi Allah. Arisia. Tahu gitu Bu. Terus gitu. Jadi itu menang ngalarang lelaki kawin deui teh. Nu meunang mah nanya, "Kakang rek kawin deui, nurutan saha?" Kan gitunya. Tuh aya kiai anu jor ka itu. Kan malah libur kan gitunya. Nurutan saha? Salah dina kan diajar agama, caletik-caletik ogenya.
nurutan Kangjeng Nabi kapan eta teh sunnah. Nah, si istrina ngaji Kangjeng Nabi teh sunnahna loba. Sunnah Kangjeng Nabi loba. Mimiti sunnah panggulana nyaeta bagus, cabul, bener, pinter kan gitunya. Sidik amanah patonah tabligh kan gitunya. Tapi kan sunnah-sunnah anu sejenna gosok gigi yang gimana dan seterusnya. Nah, akan lamun hayang ngalaksanakeun sunnah tong nu eta heula sunnahna. Nu mana atuh neng apalkeun Al-Qur'an 30 juz nepi ka tamat terus amalkeun. Ke lamun akan geus tamat 30 juz neng nu rek ngawinkeun mencret padahal disebutkeun kitu lalaki malaek deui nya. Di bejaan eta teh heula teh kitu. Lah, ke lamun abdi hayang kawin deui nya. Masuk gitu tara? Oh, tara tuh wani berarti nya. Can. Kamu rusakin macan wani kan udah bagus gede. Ya, warani itu punya ibu geus katinggal di taranya gitulah. Geus melayani di masuk aya. Maka kabejaan deui menghajam. Cenah kitu pengalaman lama dakur barang kawin barang nikah mah sapoe 2 poe itu 3 poe mau daek dibere awe deui sajeuna ge. Dan ieu ge ngeunah. Ya, jadi lamun geus aya nu ieu misalnya teh kudu ingat teh lah berarti abdi geus teu ngeunaheun kan gitunya. Berarti kudu nyieun anu ngeunah gitu. Terus lalaki mana yang anu teh anu ngeunah bohong lamun lalaki itu pengambilan demi nyai bohong kita mengenai lagu ngumpul. Ya, ya. Akang cinta demi nyai pan gitu eta mah anyar kene namun geus peot mah moal nyebut demi nyai moal sumpah paling nyebut teh demi nini ya itu geus dari nini gitu nyebutnya. Jadi cinta setia teh lamun keur sagala aya segala halus mun keur sagala eueuh mah cintaku kandas di tengah jalan kan gitunya muncul we teh epitamala kandas judulnya kan gitunya lagunya apal deh kudu apal nya da jelema kamu namanya poin mau apa bu nya kandas oge kudu apa apa ayat yang mulia ini penjelasannya. Ayat yang mulia maksudnya ayat 23 dan 24 tentang mengatur siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi adalah ayat yang menerangkan haramnya mahram berdasarkan nasab atau keturunan. Ya, dan hal-hal yang mengikutinya berupa persusuan dan hubungan mahram yang disebabkan oleh perkawinan. Ya, gitu. Saudara sesusuan itu berarti sama-sama susunya yang sama. Bisa jadi SGM, bisa jadi Denkom, ya. Naon ini gitu mas, sarwa-sarwa Denkom, sarwa-sarwa SGM. Tapi lamun saudara sepersusuan, artinya nyusuan anak asik dari ibu yang sama, tidak boleh dinikahi. Makanya kalau sebelum nikah, sudah dicek dulu. Ada dia di mana, kawitna, ibu nasaha, ulang mana, oh dicek cek relatif di mana orang mana cek ibu Agus teh nah adik teh pernah nyusu ke abdi atau itu ya jadi kudu jelas. Kemudian disebutkan di sini bahwa diharamkan atasmu mengawini ibumu, anak-anakmu yang perempuan dan saudara-saudaramu perempuan. Jadi tidak boleh menikah dengan saudara kandung. Tidak boleh juga dengan apa namanya anak. Kan kemarin lagi ada beberapa kali itu berita di tahun lalu ya 2023 itu menikahi anak sampai hamil dan punya anak dari anaknya. Pernah mengalami yang kali itu pernah. Jadi kalau yang diterangkan gini tuh, mohon maaf ya, Bapak Ibu kalau sudah baca tentang sesuatu dari Al-Quran atau dari hadis, biasanya kita itu suka diberikan kesempatan untuk ya ada kejadian seperti itu. Ya, nah, kalau belum berarti cek pada data. Masa sih ada orang yang menikahi saudara sepupu? Boleh enggak? Boleh enggak Bu menikahi saudara sepupu? Boleh enggak? Saudara seaki dinikahi boleh? Sepupu?
Boleh, ya, boleh. Tapi adik lancet tidak boleh. Ternyata saya menyaksikan orang yang menikahi adik kakak. Ya, didiamlah. Ya, ada kan? Udah nyaksikan? Menikahi adiknya dan juga kakaknya. Jadi adik lancet dinikahi. Bukan anak, dua-duanya nikahnya paksa sebab naon begitu lanjut nagis kawin geus boga anak manehna poho sugan teh lanceutna efek teh adina di sareang boga anak berarti adina ku sabab supaya henteu riweuh geus we dikawin gitu ya. Jadi yang diterangkan dalam Al-Qur'an itu kalau kita meyakini mengimani insya Allah akan kita temukan sendiri ya. Yang seperti Namrud juga ada ya, menikahi ibunya ya, yang menikahi saudaranya ada, tapi di sini mah bukan Nabi Yakub, bukan Nabi Musa ya, sebenarnya temenan. Tapi manehna teh di sini juga dulu pernah Nabi Yakub. Iya, tapi Al-Qur'an menyebutkan itu dulu boleh. Menikah dengan saudara kandung juga boleh. Siapa yang menikah dengan saudara kandung? Adina lanjutna. Nah, anak Nabi Adam. Da eueuh deui harita mah orang tua anu aya Nabi Adam. Gitu Bapak Ibu ya. Menikahi kakak ipar. Nah, boleh enggak? Boleh. Asal tidak menikah juga boleh, tapi udah cerai. Yang tidak boleh disebutkan menikahi perempuan yang bersuami. Makanya itu hati-hati ya. Karena boleh dinikahi. Tapi kalau ibu suka, nikahkan aja namun susah. Nah, ada ipar, kakak, ada adik ipar tuh, cep nikahi, tapi mau capek, kan gitu, boleh nggak? Boleh. Nah, kayak saya lah, bejaan, tiap ada deh, ada deh, tapi mau capek lah. Tapi gitu. Nah, berikutnya disebutkan di sini bahwa untuk itu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tercantum sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya persusuan itu dapat menjadikan mahram apa-apa yang dapat menjadikan mahram ketika karena kelahiran. Jadi ini kaitan dengan yang dilarang itu ada saudara sepersusuan. Jadi saudara sepersusuan itu adalah berhak dinikah. Ya, mahram artinya tidak boleh dinikahi, tidak boleh dinikahi, haram dinikahi saudara sepersusuan. Ya, kan di sinetron suka ada Bu, nah, begitu mau nikah, pas mau nikah datang pihak keluarga, loh, loh, ini udah sama-sama ya, dulu di Cisurupan, iya dulu waktu saya ngungsi di zaman Belanda dulu, saya pernah ke kampung. Sampai di kampung, saya itu air susu saya nggak keluar, disusuin sama orang kampung, kampungnya namanya Cisurupan. Nah sekarang udah nikahkan ke orang dinya. Oh berarti iya teh jeung ieu saudara sepersusuan batalkan Bu meskipun sudah janur malam tidak boleh ya. Saya dulu Bu, waktu mau nikah itu ditanya dulu istri saya tuh pernah ulin ke Tasik itu itunya bisi indungna pernah barulah ditugaskan di Tasik kemudian pernah nyusuan kuring kan gitu coba ya. Malum kalau kaset masuk lawan wayang nyusuan Bu ya, ya. Terus balik deh akhirnya lawan wayang nyusuan ke kaset ya wayang nyusuan ya ajenting ke aki-aki ya aki-aki banding-banding gitu nyebutnya. Tapi saudara sepersusuan. Ayah gitu Tayla. Ayah gitu ya. Diharamkan karena persusuan apa-apa yang diharamkan karena nasab. Kenapa? Karena nasab. Karena air susu ibu itu adalah sama dengan darah. Ya, dari darah yang sama. Disebutnya ada saudara sedarah. Artinya saudara daging. Ya. Saudara sesusu, kalau saudara sedarah artinya saudara yang sama-sama di dalam kandungan. Kalau saudara sepersusuan, darah yang bersih
keluar menjadi air susu dan itu disedot oleh si anak. Anak menjadi darah, menjadi dagingnya dari air susu. Begitu ya. Nah, Bu, kalau nyebut susu itu tidak porno, Bu. Di susu, banyak susu dibilangin tulang, itu tuh pas susu, banyak bedanya. Ulah, eta tahun itu produk. Saya susu, susu. Sebagian ahli fikih berkata, setiap apa saja yang diharamkan karena nasab, maka diharamkan pula karena persusuan kecuali 4 bentuk. Sebagian lagi mengatakan kecuali 6 bentuk yang kesemuanya tersebut di dalam kitab furu'. Setelah diteliti, ternyata tidak ada pengecualian sedikit pun dalam masalah tersebut. Karena sebagian terdapat dalam nasab dan sebagian lagi terdapat dalam kemertuaan. Nah, ini penting, Bu. Jadi kalau saudara sepersusuan itu kan umumnya Pak Dede 10 tahun, 10 tahun, 10 bulan. Ini umpamanya yang perempuannya usianya 8 atau 12 bulan umurnya. Itu masih biasa kan nyusupnya, artinya masih dua-duanya menyusui. Bagaimana kalau Pak Dede 10 bulan, tapi perempuannya itu belum lahir. Nanti setelah Pak Dede SMP, baru si ibu yang menyusui Pak Dede itu kemudian punya anak dan disusui oleh ibunya. Jadi selisihnya berapa tahun tuh? 11 tahun. Apakah itu saudara sepersusuan? Apakah itu saudara sepersusuan? Iya. Jadi tidak mesti yang bareng bisa sama. Nu hiji nyusuan nanti mana nangis ini, ya. Nu hiji nyusuan anak mana anak dan kene. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau yang namanya anak ibu-ibu zaman dulu itu kan anaknya itu ada yang satunya udah rumah tangga, ada yang baru melahirkan juga. Jadi panjang dulu. Apa namanya yang namanya orang punya anak. Ada anaknya yang sudah dewasa, sudah 20 tahun, ada anaknya yang baru lahir. Ya. Ini kan jarang. Selisih anak paling sekarang mah berapa tahun begitu kan antara KID buka dua. Terus bahkan anaknya mungkin sekarang mau berhenti sampai anak ketiga atau anak keempat. Berarti kan tidak jauh. Jadi ketika sedang tidak punya bayi, maka air susu tidak akan keluar. Ya, air susu tidak akan keluar kalau sedang tidak punya bayi. Jadi mesti dipencet-pencet oke malah keluar. Namun terboga bayi. Sebab itulah yang namanya kodrat. Film kainan saudara sepersusuan karena nyusuk sama dia itu perempuan zina itu tidak termasuk saudara sepersusuan ya yang berzina kan cuk nyusuk jangan bu zina sok nyusuk tak bu ya ibu mah api berzina sok nyusuk tak ya oh sok tapi air susu nah jadi mungkin saudara sepersusuan teh lain sakenyot kenyot nah tapi ada air yang mengalir saasi air ya nah kurang perlu dijelaskan banyak pertanyaan tentang itu. Kan kamu anak, terus pas dua anak, Yusuan anaknya ibu Ustada anu harita di rumah sakit. Bayangkan anak seorang pelacur ya menyusui anak seorang ibunya seorang ustadzah. Begitu gede si anak yang pelacurnya laki-laki, si anak ustadznya perempuan. Dikawinkan. Nah, boleh nggak? Tetap aja tidak boleh. Nah, kumaha cenah lamun bahalana teh manehna lacur teh minang di ditu nu daratangna minang tiba-tiba anak ieu lahir teh rek dinikahi ku nu lacur baheula teh. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Boleh, da eta mah nyusuna lain dalam rangka asih, eta mah nyusuna keperluan sejen gitu kan. Ada pertanyaan itu ya di kumpulan pertanyaan. Nah, kan gimana kalau saya itu pernah nyusu sama ibu itu? Saya siapa? Iya dulu waktu ya masih muda kan begitunya nyusu. Maksudnya air susu ibu lain, bukan menyusu begitu. Karena gitu ngerti, dan maksudnya kumahanya. Ya pokoknya mah gitu lah. Ya. Terus si etanya buka anak. Nah, boleh nggak dinikahi? Ya.
Itu pernah disukai boleh. Nah, tapi bagaimana sekarang? Contoh, seseorang pernah berzina, perempuan dan laki-laki berzina. Kemudian seorang perempuan ini berzinanya dengan banyak orang. Kemudian si perempuan ini kemudian punya anak. Anaknya perempuan. Boleh nggak yang pernah berzina dengan perempuan ini terus nikahi anak dari perempuan yang berzina ini? Hmm? Kenapa tidak? Hmm? Kan berzina, bukan nikah. Sekali lagi, ada perempuan tukang zina, pelacur lah, PSK, lain punya berzina dengan banyak orang. Tiba-tiba sadar, terus kawin. Biasa, normal, kawin. Kan berzina juga tinggal ibu. Nah, kemudian punya anak. Nah, yang dulu pelanggan dia, pelanggan dia, pernah beli apem, ini lah saya chatting, lebih jelas. Kemudian menikahi anaknya, boleh nggak? Boleh, nanti kawin, bagaimana zina. Gitu. Boleh nggak menikahi ibunya? Boleh, ya, gitu ya. Jadi ibunya dinikahi, boleh. Tapi setelah menikahi ibunya, kemudian menikahi anaknya, boleh nggak? Hmm? Sekali lagi, kan tadi mah berzina, tidak nikah. Kemudian si perempuan ini sadar, kemudian punya anak. Si laki-laki ini naksir ke anaknya, boleh nggak? Boleh, jelas boleh. Sekarang si perempuan zina ini, jeung si laki-laki ini kawin, kawin, ya. Terus, oke, cerai. Kemudian si perempuan ini kawin dengan jeung batur, terus punya anak, boleh dinikahin nggak? Boleh, boleh. Nah, terus sekarang kalau si perempuan ini kawin dengan si bapak ini, belum cerai, kemudian dia punya anak, hasil zina dengan yang lain, ya anak, kan ayah hasil zina gitu jadi anaknya, hasil acu jadi anak, kemudian dinikahi oleh si bapak ini sebelum diceraikan yang ini, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jelas, itu jelas ya. Kenapa? Itu tuh terjadi di masa. Jadi kalau ada yang model begitu, kita harus cerdas. Lihat aja di ayat-ayat yang di 23 dan 20. Ya. Nah, lanjutnya ada penjelasannya gini. Eh, ini banyaknya penjelasannya tentang saudara sepersusuan. Dan ibu-ibu istrimu serta anak-anak perempuan tiri yang berada di bawah pemeliharaanmu dari istri-istri yang telah kamu gauli, jika kamu belum menggauli mereka maka tidak ada dosa. Jadi Bapak Ibu menikah dengan ibunya, sementara ibunya itu punya anak gadis, menikah tapi belum campur, belum gabru-gabru. Begitu ningali anak-anaknya, tertarik ke anaknya, akhirnya diceraikanlah si istri, kemudian menikahi anaknya. Boleh nggak? Boleh kalau belum campur. Tapi kalau sudah sapeuting, kakak nyempok anak nak peting isukna, boleh nggak menikahi anaknya? Tidak boleh. Ya, jelas bro. Kejadian-kejadian yang tidak boleh kemudian dinikahi, wakeh banyak. Jadi yang dicontohkan di sini tidak boleh menikahi ibu, tidak boleh menikahi saudara, tidak boleh menikahi dua saudara kandung, dan itu terjadi banyak sekali. Ya. Termasuk tadi yang sepersusuan, Allah, kan gitu Israel gitu. Jadi hati-hati, kita perlu mengkonsentrasikan diri untuk mampu mengenali ya siapa istri yang boleh dinikahi, begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentunya kasus-kasus ini akan terjadi dan banyak terjadi. Ingat Bapak Ibu, kalau kita sudah punya ilmu pasti diuji.
orang yang pernah tahu pasti akan diuji. Diujinya dengan cara apa? Ada dia punten